Hadrat Masih Maud alaihissalam diutus oleh Allah Ta'ala karena di dunia ini telah terjadi kerusakan dan tugas beliau adalah memperbaikinya. Bahkan setiap laki-laki dan wanita para Ahmadi harus senantiasa sibuk untuk menjadikan ketaatan kepada Allah Ta'ala dan Rasul-Nya sebagai pedoman. Dan itulah yang diperlukan. Supaya kita sesegera mungkin dapat meraih tahapan kemajuan itu. Jika ada yang hanya menginginkan gemerlap duniawi saja, hingar-bingarnya, silahkan, ikutilah dunia. Maka orang-orang yang seperti itu akan mendapatkan apa yang disebut kebebasan secara zahir. Namun ingatlah, di balik kebebasan hidupnya itu terdapat kegelisahan. Orang-orang duniawi ini, mereka pun gelisah. Dan kegelisahan mereka nampak. Kilauan yang nampak muncul dari mereka, ini hanya topeng belaka. Di dalamnya tidak ada apa-apa. Canda tawa mereka, klub-klub hiburan, mabuk-mabukan, merupakan upaya zahir mereka untuk menghilangkan ketidaktentraman di dalam hati mereka. Namun itu merupakan upaya-upaya yang tidak berguna dan tidak ada hasilnya. Di balik kebebasan hidup mereka, terdapat kegelisahan hati, yang mana diusahakan untuk disembunyikan oleh orang-orang duniawi di balik topeng mereka. Jika kita menilik ke dalam kedalaman hati mereka, maka akan nampak pemandangan yang mengerikan. Kegelisahan hati mereka, mereka bawa ke klub-klub hiburan. Mereka bawa ke tempat mabuk-mabukan. Mereka mabuk-mabukan. Jika memang dunialah yang segalanya, lantas kenapa tim survei dunia memberikan pernyataan bahwa tindak bunuh diri semakin meningkat di negeri-negeri yang maju secara ekonomi. Dan ini kenyataan. Ini semua menjadi bukti bahwa dalam hati mereka terdapat kegelisahan. Untuk itu, jika kita ingin menjauhkan kegelisahan hati, maka perlu bagi kita untuk mengamalkan prinsip-prinsip yang Allah ajarkan. Allah Ta'ala berfirman, "Ala bizikrillahi tatma'innul qulub." Dengarlah bahwa dengan zikir ilahi lah ketentraman hati dapat diraih. Untuk itu, semakin banyak seseorang tunduk kepada Allah Ta'ala, mengingat Allah Ta'ala, maka sebanyak itu pula lah ketentraman yang akan dirasakan oleh hatinya. Allah Ta'ala telah menetapkan tuntutan dalam fitrat manusiawi, yakni mendekatlah kepada Allah Ta'ala jika dia menginginkan ketentraman hati. Segala canda tawa dan gemerlap duniawi justru membuat hati gelisah, bukanlah memberi ketentraman. Semoga dunia memahami hal ini, dan terutama semoga kita semua faham akan hal itu, supaya kita dapat mengeluarkan dunia dari kekotoran dan kegelisahan tersebut. Kitalah yang akan memberikan kebebasan hakiki kepada dunia, yang mana kebebasan tersebut didapatkan dengan penghambaan kepada Allah Ta'ala dan ketaatan padanya. Hadrat Masih Maud alaihissalam pernah bersabda bahwa dapat diketahui dari Quran, yakni zikir ilahi dapat memberikan ketentraman kepada kalbu. Sebagaimana difirmankan, "Ala bizikrillahi tatma'innul qulub." Jadi sebisa mungkin berusahalah untuk terus zikir ilahi, karena dengan begitu ketentraman akan diraih. Namun untuk itu diperlukan adanya kesabaran dan gigih. Untuk itu diperlukan kesabaran dan kegigihan. Jika merasa khawatir dan merasa lelah, maka ketentraman itu tidak akan dapat diraih. Jadi, syaratnya adalah kesabaran dan kedawaman. Lalu beliau bersabda, dengan berzikir kepada Allah Ta'ala, hati meraih ketentraman. Namun, hakikat dan falsafahnya adalah, jika manusia mengingat Allah Ta'ala dengan keikhlasan sejati dan dengan kesetiaan sepenuhnya, dan setiap saat meyakinkan diri
di hadapannya. Dengan begitu akan timbul rasa takut akan keagungan ilahi. Rasa takut itu akan menyelamatkan kita dari hal-hal yang dibenci dan dilarang. Lalu manusia akan meningkat dalam ketakwaan dan kesucian. Jadi, inilah yang merupakan hakikat kehidupan manusia, dan inilah yang merupakan tujuan kehidupan, yakni menjalinkan hubungan dengan Allah Ta'ala, perintahnya diamalkan, dan ini akan dapat diraih dengan berzikir kepadanya dan mengingatnya. Dan tidak hanya akan memberikan ketentraman kepada kalbu, bahkan segala hal yang makruh atau dibenci, yang mana hal tersebut dianggap sebagai cahaya zaman baru oleh orang-orang duniawi, namun dalam pandangan Allah Ta'ala, itu akan menjatuhkan manusia ke dalam jurang kehancuran, dan manusia terhindar darinya. Hal-hal yang terlarang itu, yang telah Allah Ta'ala perintahkan untuk menghindarinya, seorang mukmin pria dan wanita akan terhindar. Jadi, jika ingin menggolongkan diri sendiri ke dalam jemaat ini, jika ingin terhitung sebagai Ahmadi hakiki, seperti yang diharapkan oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam, maka jangan hanya terbatas di pernyataan saja, melainkan harus menzahirkan juga kenyataannya, bahwa aku telah baiat kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam, maka aku akan menjadi mukmin yang hakiki dengan menghindarkan diri dari apa yang disebut sebagai kehidupan bebas dan gemerlap duniawi. Inilah tugas kita, yakni untuk menjadi mukmin yang hakiki, jika ingin menyelamatkan diri sendiri. Perlu juga saya sampaikan bahwa saya tidak hanya menyampaikan teori saja, karena di dalam jemaat ini banyak sekali para Ahmadi yang mendapatkan ketentraman kalbu dengan menerapkan resep tadi. Dan saat ini juga. Dan itu bukanlah khayalan kosong belaka, yakni disebabkan oleh keduniawian, lantas keluar dari ketaatan kepada Allah Ta'ala, lalu mendapatkan kegelisahan. Bahkan banyak sekali para pria maupun wanita yang menulis surat kepada saya, bahwa dalam gemerlap duniawi ini, yang sebelumnya kami menganggapnya sebagai kebebasan dan kemajuan suatu bangsa, dan kami pun pernah terjerumus di dalamnya, ternyata semua itu adalah tipuan. Sekarang kami menyadari bahwa kami telah berbuat keliru. Untuk itu maafkanlah kami, dan masukkanlah kami ke dalam jemaat lagi. Dan kami berjanji bahwa kami tidak akan pernah keluar lagi dari keitaatan kepada Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Untuk itu ingatlah, ketaatan kepada Allah Ta'ala lah yang akan menugerahkan ketentraman kepada kalbu. Untuk itu alih-alih kita terpengaruh dengan lingkungan di sini, sehingga terkeluar dari ketaatan kepada Allah Ta'ala, dan merasakan kehidupan yang tidak tentram, lebih baik kita taat kepada Allah Ta'ala dari sejak awal, dan menyelamatkan diri sendiri dari keseronokan dunia, demi untuk meraih ridhonya, yang telah membuat wanita telanjang atas nama kebebasan, yang dengan mengatasnamakan kebebasan telah membuat para pria berkhianat kepada agama dan Tuhan, yang dengan mengatasnamakan kebebasan menghapuskan perbedaan antara kesopanan dengan ketidaksopanan. Ini merupakan tanda hilangnya perbedaan. Meskipun pada zahirnya seorang dosen keagamaan dan melontarkan pertanyaan dengan mengatakan, kenapa kalian melarang para wanita dan pria untuk pergi ke klub-klub hiburan? Setiap kita, laki-laki maupun perempuan, hendaknya dengan berani untuk menyampaikan ke hadapan orang-orang seperti itu, bahwa jika memang ketidaksopanan itu merupakan kebebasan, maka selamatlah bagi kalian atas kebebasan seperti itu. Kebebasan yang seperti itu tidak dapat dibayangkan sedikit pun oleh orang mukmin, yang dengannya manusia terkeluar dari keitaatan kepada Allah Ta'ala, dan justru malah memancing murka ilahi. Jika ada yang mengatakan bahwa mayoritas orang muslim mengikuti kebebasan seperti itu, maka itu bukanlah dalil yang membenarkan hal tersebut. Hadrat Masih Maud alaihi salam diutus oleh Allah Ta'ala karena di dunia ini telah terjadi kerusakan, dan tugas beliau adalah memperbaikinya.